Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita sudah tiba di pelajaran kita yang ke-8 dengan judul Target yang Sulit. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, teman-teman, pada hari Sabat ini kita melanjutkan kisah tentang Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus itu? Yesus setelah dia dibaptis, kita tahu kisahnya bahwa pada saat dia dibaptis ada Roh Kudus yang mengurapinya, yang wujudnya seperti burung merpati dan ada suara dari sorga. Maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus untuk pergi ke padang gurun. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari lamanya. Dan bukan hanya ia tinggal di padang gurun, tetapi ia berpuasa. Ia tidak makan apa-apa selama 40 hari. Kalau saudara dan saya mungkin tidak sanggup untuk melakukan apa yang Yesus lakukan ini, berpuasa, tidak makan apa-apa selama 40 hari. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Teman-teman tahu bahwa ketika seseorang lapar, maka pikiran seseorang itu akan sedikit kacau. Dia tidak akan berpikir dengan jernih, dia tidak akan bisa berpikir dengan jelas. Oleh karena lapar akan mengganggu tubuhnya, akan mengganggu pikirannya. Dan pada waktu itu, Yesus lapar. Dan ketika Yesus lapar pada waktu itu, ia dicobai oleh iblis. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita yang dicobai oleh iblis pada waktu yang seperti itu, mungkin saja kita akan lemah, mungkin saja kita akan jatuh. Tetapi pada waktu itu, Yesus dicobai oleh iblis ketika dia sudah berpuasa selama 40 hari dan dia merasa lapar. Apa yang iblis katakan kepada Yesus? Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara, kalau kita membaca hal yang dikatakan oleh iblis ini, maka nampaknya ini adalah suatu hal yang mengenakkan. Yesus sudah berpuasa dan dia lapar. Dan iblis menyuruh, kalau engkau adalah anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, agar ada makanan untuk Yesus. Dan apakah Yesus bisa melakukan hal itu? Oh, tentu saja bisa. Oleh karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus dapat melakukan apa saja. Bukan hanya mengubah batu itu menjadi roti, bahkan memindahkan gunung pun Yesus sanggup. Tetapi apakah Yesus mau melakukan godaan iblis ini? Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Tidak sampai sekali Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian Yesus dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kemudian kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Yesus telah digoda masalah makanan. Saat ini, Yesus digoda masalah jabatan, masalah kekuasaan. Setan akan memberikan seluruh kekuasaan yang ada di dunia ini kepada Yesus, jikalau Yesus mau menyembah setan. Luar biasa setan ini. Sungguh berani dia mengatakan hal seperti itu kepada Yesus. Dia sudah menggoda masalah makanan, tidak mempan. Dan selanjutnya dia menggoda lagi dengan hal yang lebih baik, dengan hal yang lebih besar, yaitu masalah kekuasaan di dunia ini. Tetapi apakah Yesus mau melakukan hal itu? Yesus kembali mengatakan, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti. Kemudian, tidak sampai di situ. Iblis juga membawa Yesus kembali ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." 2 kali Yesus dicobai oleh iblis, dan Yesus selalu menggunakan ada tertulis. Artinya dia memberikan jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi di cobaan yang ketiga ini, setan juga menggunakan kata ada tertulis. Artinya setan menggoda Yesus dengan menggunakan firman Tuhan juga. Setan mengatakan bahwa jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena kalau engkau anak Allah, ada tertulis bahwa engkau akan diselamatkan. Akan ada malaikat-malaikat yang menolong engkau, supaya engkau jangan terjatuh, kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa. Setan juga bisa menggunakan firman Tuhan untuk menggoda Yesus, bahkan juga untuk menggoda anak-anak Tuhan. Kemudian apa jawaban Yesus? Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Inilah jawaban Yesus yang paling terakhir. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan ada semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini? Di sini suatu kutipan mengatakan, setelah Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dia menghadapi setiap pencobaan iblis dengan pernyataan yang jelas, ada tertulis. Firman Allah memiliki kuasa yang sama bagi kita ketika menghadapi pencobaan-pencobaan dan pergumulan sehari-hari kita. Yesus, dia telah dicobai oleh iblis. Dan ketika setan bisa mencobai Yesus, maka setan juga lebih bisa mencobai kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan cobaan setan itu? Baiklah kita selalu mempelajari firman Tuhan. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dan dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah cobaan itu yang setan berikan itu adalah sesuatu hal yang benar atau tidak. Apakah hasutan ini adalah hal yang benar atau tidak. Kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, maka akan sulit bagi kita untuk mengetahui apakah itu kebenaran atau tidak. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita akan terbuka. Kita akan mengetahui, oh ini adalah benar, oh ini adalah salah. Sehingga kita dapat mengalahkan cobaan setan. Tetapi jangan lupa, setan pun bisa menggoda dengan menggunakan firman Tuhan. Karena setan adalah sosok yang paling pintar yang ada di dunia ini. Dia dapat menggunakan berbagai cara, berbagai media, bahkan menggunakan firman Tuhan sekalipun untuk menggoda umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga untuk setiap pencobaan yang datang ke dalam diri kita. Dengan kita selalu berpegang kepada firman Tuhan. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya,
silahkan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.